Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian renang. Renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan, ataupun mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Menurut Ama Abdullah, renang adalah jenis olahraga yang dilakukan di dalam air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Nah, itu tadi sedikit pengertian tentang renang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah renang. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak saat itu, renang semakin populer. Bahkan, pada tahun 1869, muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Renang kemudian semakin dikenal dunia, sehingga pada tahun 1896, renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang dilaksanakan di Athena, Yunani. Nah, di Indonesia sendiri, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihamplas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta dan Surabaya. Nah, itu tadi sejarah tentang renang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam gaya renang. Yang pertama, gaya katak atau gaya dada. Gaya ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti ketika katak sedang berenang. Dalam gaya ini, tubuh diposisikan secara stabil, seperti merangkak di permukaan air. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Kaki dan tangan berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air, sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika Anda sedang berenang. Bernapas dapat dilakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu yang lama. Yang kedua, gaya bebas. Seperti namanya, gaya bebas tidak terikat pada aturan atau teknik dasar tertentu. Gaya bebas dapat membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam berenang. Renang gaya bebas dilakukan dengan menelungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air. Lalu, kaki dan tangan bergerak menarik dan menendang air. Yang ketiga, gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus tetap dijaga agar selalu lentur dan tidak kaku. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil perkembangan dari gaya dada. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak secara bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga yang besar dan koordinasi yang baik. Nah, itu tadi 4 macam gaya renang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sarana dan prasarana olahraga renang. Sarana dan prasarana renang ada 7, yaitu pakaian renang, pelampung, kacamata renang, kolam renang, lintasan, pencatat waktu, dan balok start. Yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat renang, yaitu dapat menghilangkan stres, meningkatkan stamina tubuh, meringankan sakit dan nyeri, mencegah obesitas, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan sosial. Nah, itu tadi sedikit materi tentang renang. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.